Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, orang yang memiliki PCOS ini wanita ya. Nah, wanita yang memiliki PCOS itu rata-rata berat badannya berlebih ataupun gangguan terhadap berat badan. Nah, kemudian wanita yang memiliki PCOS ya ini resiko untuk resistensi insulin juga ada. Sudah gangguan berat badan, obesitas ya, ini juga resiko resistensi insulin ada. Karena ini gangguan hormonal. Nah, jadi gangguan hormonal menyebabkan obesitas, berat badannya berlebih. Nah, kalau dibiarkan lama-lama, ya ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit kronis yang lain. Nah, jadi caranya untuk mengontrol ataupun mengendalikan gejala PCOS itu bagaimana? Salah satunya adalah dengan cara menurunkan berat badan bagi yang berat badannya berlebih ataupun obesitas. Nah, untuk teman-teman yang berat badannya berlebih dan memiliki PCOS ini harus diet. Walaupun teman-teman tidak memiliki PCOS, berat badannya berlebih harus diet juga karena penting ya. Diet itu bukan sekedar kurus tetapi membuat badan menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Dok, saya gemuk dok, tapi saya tidak ada keluhan, saya baik-baik saja. Obesitas itu saja sudah termasuk tidak normal ya, jadi memang harus diturunkan. Ya mungkin saat ini belum merasakan, tetapi perlahan ya fungsi tubuh, kesehatan tubuh juga akan menurun. Nah, jadi memang diet itu harus. Jadi ada beberapa cara untuk menurunkan berat badan bagi wanita PCOS. Di antaranya yang pertama, jangan lupa minum obat PCOS. Ketika teman-teman memiliki PCOS dan dalam pengawasan dokter mendapatkan resep ya untuk pengobatan, kemudian teman-teman jangan suka bolos minum obat ataupun lupa minum obat ya, misalkan satu hari minum satu hari tidak. Nah, karena dengan minum obat ini membantu mengendalikan gejala PCOS, menormalkan hormon ya, sehingga memudahkan untuk menurunkan berat badan ketika teman-teman memang sedang diet. Nah, bagi yang tidak dalam pengawasan dokter ya jangan mentang-mentang saya kan nggak berobat dok, jadi nggak perlu minum obat. Ya mungkin kalau gejalanya istilahnya itu mengganggu aktivitas sehari-hari, mengalami keluhan, ya tidak ada salahnya untuk berkonsultasi ke dokter. Nah, yang sudah mendapatkan resep dari dokter, ya patuhilah dosisnya, patuhilah cara minumnya, ya jangan sampai malah nanti tidak minum ataupun minumnya berlebihan ya. Mau cepat sembuh saya minumnya langsung 3 dok sehari. Wah, itu jangan ya, malah berbahaya. Yang kedua, buat menu sehat ataupun makan sehat. Nah, orang yang PCOS ini kan biasanya resistensi insulin ya. Meningkatkan resiko resistensi insulin ya, kadar gula darah bisa melonjak naik. Nah, jadi pilihlah makanan yang sehat. Nah, mulai sekarang batasi konsumsi karbohidrat. Karbohidrat yang terlalu banyak, mengkonsumsi makanan manis yang terlalu banyak. Nah, jadi teman-teman memang disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Makanan yang lebih sehat ini yang bagaimana dok? Makanan yang lebih sehat yang dimaksud adalah mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Makanan dengan indeks glikemik yang rendah dia tidak menyebabkan gula darah itu melonjak naik tiba-tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan bertahan lama di pencernaan. Nah, ini membuat teman-teman merasa kenyang terus. Jadi teman-teman tidak ada keinginan untuk makan terlalu banyak. Kemudian teman-teman akan tahan lapar. Nah, jadi teman-teman gak mudah lapar. Nah, itu yang paling penting. Makanan dengan indeks glikemik rendah ini apa yang bisa ditemui? Pertama adalah umbi-umbian, kemudian juga makanan sayur ya, buah-buahan, kemudian makanan yang protein tinggi, dan makanan yang berserat. Misalkan karbohidratnya teman-teman mau ganti nasi merah ya boleh ya, itu termasuk indeks glikemik yang rendah.
Kemudian hindari makanan dengan indeks glikemik tinggi. Makanan indeks glikemik tinggi bagaimana dok? Sebaliknya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau makanan indeks glikemik tinggi, dia menyebabkan teman-teman gula darah bisa melonjak naik tiba-tiba. Yang kedua teman-teman, makanan itu tidak akan bertahan lama di perut. Yang ketiga teman-teman akan cepat lapar. Nah itu ya kekurangannya. Jadi memang disarankan orang yang sedang diet untuk mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang lebih rendah. Kemudian, selain teman-teman mengkonsumsi makanan indeks glikemik yang rendah, frekuensi makannya, cara makannya juga harus diperhatikan. Misalkan bagaimana dok? Misalkan daripada teman-teman makan 3 kali sehari dengan porsi yang besar-besar, lebih baik dibagi ya. 3 itu dibagi menjadi 5 ataupun 6. Terserah teman-teman, dibagi 6 porsi ya. Jadi kan makanannya kecil-kecil jadinya ya, sedikit-sedikit. Tapi lebih sering, ini akan membuat kadar gula darah itu lebih stabil, tidak melonjak naik, tidak turun ya. Dok, kalau makannya 6 kali malah tambah gemuk dok. Ya enggak, selagi jumlah dalam satu hari itu kalorinya tidak melebihi kebutuhan kalori harian teman-teman, itu enggak masalah. Mau dibikin 7 kali, mau dibikin 8 kali, enggak masalah. Yang penting itu tadi, jumlahnya tidak banyak ya, paham ya. Yang ketiga, olahraga lebih rutin. Orang PCOS itu akan lebih sulit menurunkan berat badan karena gangguan hormonal. Kalau hanya mengatur pola makan, ini akan susah sekali. Diet ketat tanpa olahraga, orang PCOS itu akan lebih susah karena dia harus berjuang lebih keras dibandingkan dengan orang yang non PCOS. Nah, jadi memang teman-teman disarankan untuk olahraga. Olahraganya sehari bisa 30 sampai 60 menit. Ya minimal seminggu itu 150 menit kalau diakumulasikan. Nah, olahraganya terserah mau jalan santai, jalan kaki ya, naik turun tangga, senam, jogging, zumba ataupun bersepeda. Yang penting rutin ya, dan pola makan diatur dengan pola yang sehat dan pola diet. Yang keempat, cukup tidur ataupun istirahat. Nah, kalau seandainya teman-teman punya PCOS sering begadang, ini sangat disayangkan sekali ya. Karena sudah terganggu hormonalnya, kemudian teman-teman tidak cukup istirahat, ya fungsi dan kinerja tubuh akan juga terganggu ya. Respon otak, hormon-hormon yang mengatur fungsi otak juga kurang optimal karena kurangnya waktu istirahat. Nah, teman-teman disarankan untuk istirahat dalam waktu 1 hari itu 7 sampai dengan 8 jam. Dok, saya memang nggak bisa tidur malam dok, karena saya banyak pikiran. Ya selesaikan dulu masalahnya, apa sih penyebab teman-teman banyak pikiran ya, ataupun masalah pekerjaan ya, dibawa relax, dibawa enjoy. Kemudian kalau memang nggak bisa juga ya, setelah melakukan berbagai macam cara ya, nggak ada salahnya untuk berkonsultasi ke dokter ya, supaya masalah tidurnya bisa teratasi. Orang yang tidak PCOS pun ya dalam menurunkan berat badan itu tidak ada yang instan, apalagi orang yang PCOS memang harus lebih ekstra lagi. Nah, jadi jangan menyerah, jangan gampang aduh udahlah seginilah nggak apa-apa, udah nikah juga kok nggak apa-apa nggak diet ya, jangan ya, memang harus diet. Yang kelima, hindari asap rokok. Nah, ketika teman-teman ya terkena asap rokok ya, baik teman-teman merokok langsung ataupun asap dari orang ya, ini harus dihindari. Apalagi kalau teman-teman suaminya nih merokok. Nah, ini jangan merokok lagi ya, kalau merokok suruh keluar aja dia ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman terkena asap rokok. Nah, yang paling parah lagi kalau teman-teman merokok langsung. Nah, ini juga nggak boleh ya, ini bisa memperburuk kondisi PCOS-nya, gejala PCOS-nya bisa memburuk ya, gangguan hormonalnya bisa makin jelek. Nah, jadi memang teman-teman rokok aktif ataupun perokok pasif ya, ini tidak disarankan, memang harus benar-benar dihindari. Nah, jadi begini teman-teman, orang PCOS itu ini kan gangguan hormonal, jadi walaupun mengatur pola makan ini akan susah kalau seandainya gejala yang lain itu tidak dikendalikan. Nah, jadi memang harus lebih ekstra, harus lebih pokoknya optimal, kerja keras gitu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman tidak olahraga, ini akan susah. Dengan olahraga, keluhan ataupun gejala PCOS itu bisa diringankan ataupun dikendalikan. Nah, ini sangat penting. Oke teman-teman, jangan
patah semangat, jangan putus asa. Pokoknya lanjut terus, pantang mundur ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman punya ya, supaya channel ini makin dikenal. Silakan tulis di komentar apabila ada pertanyaan ataupun ada cerita, boleh. Nanti kalau ada kesempatan kita buat video, ataupun kalau memang sudah dibahas, silakan tonton di video sebelumnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.